Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat Rustaro, Certified Consultant of Gold. Yang kali ini kami akan mencoba untuk menyajikan tentang Research and Development Gold for Teacher. Jadi sebelum kita membedah masalah yang kemarin Gold for Teacher, kita akan mencoba untuk riset terlebih dahulu. Yang pertama, apa sih guru itu? Secara definisi berdasarkan KBBI, guru itu adalah pendidik atau pengajar pada pendidikan anak dini, jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Data yang ada yang kami dapatkan distribusi guru di Indonesia berdasarkan verifikasi Kemendikbud 18 Desember 2020. Jumlah sekolah di Indonesia mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah sampai sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas itu adalah 217.270 sekolah dengan jumlah guru 2.708.096 orang dan siswa 44.644.261 orang. Sehingga secara rasio bahwa 12,5 guru untuk satu sekolah. Nah, ini juga sebenarnya kalau dilihat sebenarnya agak kurang. Karena apabila untuk sekolah SD mungkin cukup karena SD hanya sampai 6 tingkat dengan pemecahan mata pelajaran yang nggak terlalu banyak. Tetapi apabila untuk SMP dengan SMA, saya kira sangat-sangat kurang 12,5 guru ini. Ternyata satu guru kalau dilihat dari rasionya adalah untuk 17 siswa. Kelihatannya ideal memang. Namun itu termasuk di dalamnya adalah kepala sekolah, penilik sekolah, pejabat-pejabat dari struktural di pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat yang dari guru tetapi dia tidak mengajar. Ini jelas akan menimbulkan kekurangan. Metode penelitian yang saya pilih adalah penelitian kualitatif dengan cara deskriptif, dengan metode yang digunakan adalah deep interview atau wawancara secara mendalam. Narasumber di sini adalah kualifikasi tertutup yaitu guru, alumni PPA dan domisili di Marisa atau Pohuwatu. Kualifikasi terbukanya adalah tempat kerja, masa kerja, usia, jenis kelamin. Jumlah narasumber kami adalah 5 orang. Jenis pertanyaan yang kami pertanyakan yang pertama adalah pertanyaan pertama, di mana mengajar, berapa lama dan apakah nyaman. Pertanyaan kedua adalah apakah upah sudah sesuai standar dan dikatakan cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Pertanyaan ketiga adalah apakah punya tanggungan atau hutang atau cicilan dan itu berapa persen dari jumlah pendapatan. Pertanyaan keempat adalah apakah punya saving atau tabungan dan apakah tabungan itu berapa persen diambilkan dari pendapatannya. Yang kelima adalah tentang impian dan bagaimana mengejar impian tersebut. Dari hasil yang kami dapatkan untuk pertanyaan pertama, ternyata pada yang masa kerja di bawah 12 tahun terdapat kenyamanan untuk bekerja. Tetapi untuk yang di atas 12 tahun ternyata sudah mulai kurang nyaman. Nah, kenyamanan ini bisa didapatkan karena dekat dari rumah, karena teman-teman saling mensupport dan juga dekat dengan keluarga. Yang tidak nyaman mungkin karena faktor adaptasi yang sudah mulai bosan. Kemudian pertanyaan kedua, ternyata untuk guru-guru yang mengajar di negeri atau guru-guru yang berasal dari pegawai negeri sipil ASN itu sudah cukup, sudah sesuai menurut mereka. Karena selain mereka mendapatkan gaji, mereka juga mendapatkan insentif yang bernama sertifikasi 1 kali gaji. Tetapi sayang sekali untuk guru-guru swasta merasa bahwa mereka belum sesuai standar UMP atau upah minimum provinsi yang ada. Sehingga misal di Kabupaten Pohuwatu, terutama di Provinsi Gorontalo, UMP-nya adalah 2,6 juta. Bisa jadi yang mereka dapatkan kurang dari itu atau bahkan nggak sampai setengah dari 2,6 juta tersebut. Kemudian, apakah punya tanggungan hutang? Nah, ini cukup unik. Walaupun gajinya di bawah UMP, ternyata guru swasta tidak punya hutang. Rata-rata yang saya wawancarai. Dan justru guru PNS yang sudah lama mengabdi, yang sudah lama bekerja, ternyata dia punya hutang, tetapi tidak tahu berapa besar dari pendapatan dia. Kemudian yang keempat, apakah punya program menabung? Rata-rata telah ada program tabungan, cuma belum ada persentase yang pasti. Ada beberapa yang tidak sempat menabung karena dia
menanggung keluarganya untuk pendidikan keluarganya yang lain, misalnya adiknya, keponakannya dan sebagainya. Tapi ada satu orang yang dia mengatakan 30% tabungan sudah dia lakukan selama 6 bulan terakhir dengan emas, walaupun gajinya belum sampai UMP. Ini luar biasa dari hasil wawancara kami. Kemudian impian terbesarnya apa? Dari 5 orang tersebut hanya ada 2 jawaban impian terbesar, yaitu ibadah umroh dan haji atau pendidikan anak-anak. Jadi mereka lebih fokus pada penyelesaian ibadah dan pendidikan. Tidak ada yang menjawab bisa pelesir ke luar negeri atau membangun apa dan apa. Ternyata impian terbesar mereka ada 2. Sehingga langkah praktis yang kami sarankan, yang pertama adalah menghitung target impian, yang kedua melakukan tabungan secara rutin dan disiplin, yang ketiga melakukan tabungan yang anti inflasi yaitu emas logam mulia. Secara hitung-hitungan, apabila ingin haji dan umroh, anggap targetnya adalah 10 tahun. Biaya umroh tahun 2020 normal ya, belum ada covid, itu 25 juta. Kalikan 4 orang berarti 100 juta. Biaya haji tahun 2020 adalah 37,5 juta, kalikan 4 adalah 150 juta. Sehingga apabila kita total biaya adalah 250 juta. Ini setara dengan 276 gram emas pada saat ini. Sehingga apabila 276 gram itu kita bagi 10 tahun, kemudian kita bagi lagi 12 bulan, sehingga terdapat 2,3 gram setiap bulan yang harus disisihkan untuk mencapai impian tersebut. Kemudian mencapai impian biaya pendidikan tinggi. Secara umum biaya pendidikan tinggi sekarang tahun ini untuk non eksakta yaitu jurusan-jurusan sosial adalah sekitar 120 juta hingga selesai. Biaya pendidikan yang eksakta non kedokteran adalah 160 juta hingga selesai. Biaya pendidikan kedokteran sekitar 300 juta hingga selesai. Kita ambil yang tertinggi yaitu biaya pendidikan kedokteran. Anggap satu orang mempunyai 2 orang anak, berarti dibutuhkan 600 juta. 600 juta itu setara dengan 663 gram emas. Apabila kita bagi 10 tahun, kita bagi 12 bulan, berarti ketemu 5,5 gram emas. Sehingga apabila mempunyai impian 2 itu sekaligus harus tercapai dalam waktu 10 tahun, maka setidaknya harus mengumpulkan 7,8 gram emas. Jadi mungkin itu hasil riset and development saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.